Ya, selamat pagi. Masih ada kaitannya dengan pertanian dan nanti akan saya kasih tahu manfaatnya atau hubungannya dengan pertanian. Ini adalah tungku pemanas. Tungku pemanas. Kita petani kreatif, petani yang memanfaatkan limbah yang ada untuk dijadikan sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, seperti kalian lihat, ini adalah terungkunya, pemanas ruangan. Ini di ruangan nggak ada asap karena asapnya keluar. Nah, ini bahan bakarnya kayu, bisa kayu apa aja. Ini limbah home industry, mesin yang agak berisik. Mohon maaf juga karena ini area home industry. Ini tempat saya. Nah, seperti ini. Ini lorong drum dijadikan dua posisi, yang bawah untuk abu, yang atas untuk api dan kayu bakarnya. Nah, di bawah ini itu untuk oksigen masuk. Nah, ini ngebul ya, ngebul seperti ini. Ini ditutup. Nah, dikasih oksigen. Bila nyalanya kurang besar seperti ini, memasok oksigennya. Oke, itu untuk singkatnya. Nah, untuk dalamnya ya, dalamnya dulu nanti saya terangkan manfaatnya. Nah, ini urutan yang tadi, drum dimasukkan posisi rebah atau pakai pipa yang seperti ini, bisa terus naik terus sampai plafon. Kemudian di situ ada pipa knalpot membuang asap keluar. Nah, ini adalah kapol. Nah, cara saya bertani seperti ini. Gimana caranya agar tidak terkendala oleh keadaan atau cuaca. Nah, kalau misalkan ini tidak ada oven, udah jelas dipetik busuk, nggak dipetik juga nggak akan ada hasil. Jadi ini bisa buat tambahan jasa pengeringan, lumayan juga. Oke, manfaat lain daripada ini ya, selain ikut membantu kebersihan lingkungan karena adanya sampah-sampah seperti ini. Nah, abu dan arengnya ini ya, ini bisa plastik, bisa ban, bisa atau apa aja, nanti jadi abu semua. Kemudian ditabur di lahan sebagai penetral pH, atau bisa juga untuk anti jamur dan lain-lain. Nah, itu manfaat lainnya. Oke, kita ke lahan. Nah, ini kemukus ya. Kemukus sudah saatnya musim berbunga. Nah, ini mode nyamping seperti ini. Nah, ini adalah cangkok. Cangkokan ini sudah waktunya motong dan pindah polybag atau mau dilahankan. Nih, bisa dilihat hasil akarnya seperti itu. Nah, ini akar. Bisa dilihat ini juga tuh. Nah, nyangkok seperti ini lebih mudah daripada mode-mode yang lain. Nah, ini sudah saatnya dipindah lahankan. Nah, cara menyangkoknya itu di bagian akar yang masih aktif. Nah, contohnya yang akar seperti ini. Akar yang masih ada putih-putihnya, nggak kelihatan ya, maaf ya. Di sini yang kelihatan kita cari untuk percontohan. Nah, seperti ini. Akar yang seperti ini. Nah, pada muda daun atau batang yang masih muda. Nah, akar yang masih seperti ini namanya akar masih aktif.
jika dia mendapatkan media tanam atau nempel di media tanam, dia akan berkembang. Jika tidak, dia akan layu. Nah, kemudian itu dicangkok seperti ini. Ini isinya sabut kelapa yang saya basahi, kemudian saya ikat untuk mengurangi tingkat kekeringan lebih cepat. Intinya seperti itu. Nah, itu sudah musim berbunga. Nah, musim berbunga. Oke, kita lanjut ke vanila. Vanila ada yang sudah buah, ada yang baru mekar. Ya, vanila polinasi atau hasil yang terbaik itu yang ekornya tidak hilang seperti ini. Ya, di sini kebun rumah ada bibit jahe yang saya tidak sempat nanam. Anggrek juga ada. Ya, anggrek juga ada. Ini ada melada. Ini jahe emprit itu yang udah usia 1 tahunan, itu jahe emprit. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan di saat kemukus berbunga atau dalam keadaan curah hujan yang seperti ini? Nomor 1 adalah menetralkan pH tanah. Saya yakin pH tanah saat ini mulai drop dan pH-nya juga drop. Nah, itu resiko kematian. Saya sudah punya yang mati 1 pohon. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mensiasati, yaitu membuang ranting-ranting seperti ini. Nah, intinya ranting-ranting yang menghalangi sinar matahari, baik itu matahari mengenai pohonnya ini sendiri ataupun matahari yang akan mengenai tanah di bagian perakaran. Seperti itu. Karena itu akan membantu mencegah datangnya jamur yang akan merugikan untuk tanaman kita sebenarnya ini. Nah, itu sudah saatnya pemangkasan, namun karena terkendala waktu jadi belum sempat. Apalagi yang seperti ini justru kurang bagus. Vanili memang terkenal dengan keberaniannya, berani dengan minimnya sinar matahari. Namun kalau terlalu minim, ujung-ujungnya juga resiko. Nah, oke, ini adalah kemukus. Nah, ini kemukus. Nah, itu buah kali pertama ya. Pertama kali buah. Agak blur karena HP-nya mungkin canggih banget. Ya, pokoknya intinya seperti itu. Itu yang loss sinar yang bagian tangan saya ini. Ya. Nah, itu tunasnya mengejar ya atau mengumpul ke bagian yang ada sinar mataharinya. Jadi kenapa harus rajin mangkas ranting atau rantingan pohon yang lain untuk memasukkan sinar matahari? Salah satu alasannya adalah untuk meratakan atau merimbunkan tunas-tunas baru biar tidak mengumpul seperti itu. Yang kedua, memang dianjurkan untuk dipangkas, akan tetapi jangan di musim kemarau. Pangkaslah musim-musim awal-awal hujan seperti ini karena akan membantu proses fotosintesis. Ya, mengingat musim itu sudah enggan ya, sinar matahari sudah enggan muncul, jadi bisa diaplikasikan untuk membantu fotosintesis, yaitu memakai bakteri fotosintesis atau PSP. Nah, ini vanilanya ini mulai mekar. Ada yang sudah gede, ada yang mulai mekar. Ya, ini yang sudah gede. Ini yang bunga pertama. Ya, ini 20 cm, 10 cm, 13 cm, kurang lebihnya seperti itu. Ini masuk grade A. Asalkan pemanenannya tua. Ini juga mulai mekar. Oke, adapun sisi lain yaitu kemukus lagi, nih kemukus sambung melada.
Kalau posisi pertumbuhan yes ya, kalau pembuahan tidak akan saya bahas di video ini. Oke, kita cari bercak ya, tanda-tanda akan adanya serangan pada tunas baru yaitu ulat. Nah, ketika ada bercak seperti ini, bercak kecil-kecil hitam seperti ini, nah ini HP saya sudah nggak normal. Nah, berarti ini ada hamanya seperti ini. Nah, sesuatu atau suatu hama yang mempunyai lapisan lilin seperti ini tadi berbusa, itu tidak akan mati oleh jenis pestisida manapun, karena pestisidanya itu terhalang oleh lapisan lilin. Cara mengatasinya bagaimana? Disemprot dengan pestisida atau apapun, dicampur dengan sunlight pencuci piring. Nah, fungsi daripada sunlight itu adalah untuk fungsi daripada sunlight sendiri itu hanya untuk membuka lapisan lilinnya. Jadi secara otomatis dia akan terkena. Ini hamanya. Ini salah satu jenis kupu. Nggak kelihatan ya, terbantul ini. Nah, ini hama jenis kupu-kupu ya, ini dipites udah nah, seperti ini. Itu tadi yang sambungan melada lah, yang ini yang alami, sulur cacing yang alami. Ini langsung merambat ya, karena metode pengikatannya ada di video saya yang sebelumnya. Ada cara pengikatan agar sulur cacing cepat merambat. Nah, ini ada lagi yang baru ya, ini hamanya seperti ini yang jenis ulat. Nah, jangan khawatir, ini hama ini tidak mematikan atau tidak begitu merugikan. Sudah saya terangkan juga di video-video sebelumnya. Hama ini justru menguntungkan. Karena apa? Setelah dimakan hama seperti ini, tunas barunya akan muncul lebih bagus. Intinya seperti itu. Nah, namun tetap juga di hati kita kurang srek ya. Ini cara penanggulangannya, disemprot dengan pestisida, tapi jangan sampai tunas barunya itu terserang. Intinya bisa diatasi dengan cara dicegah, disemprot setelah habis tunas. Nah, kalau sudah terlanjur dimakan seperti ini teknik yang paling bagus ya. Menurut saya teknik yang paling bagus itu dipangkas saja. Dipangkas di bagian sini. Nah, seperti ini dibuang saja. Nah, dipangkas di sekitaran area sini, itu nantinya justru akan muncul tunas yang lebih bagus ketimbang dibiarkan di sini. Nah, selain itu dipangkas di bagian bawah tadi, itu akan mempercepat keluarnya ranting buah ketimbang yang dipangkas ulat pada tunas yang muda seperti itu. Nah, itu vanila lagi. Ada yang rontok karena cuaca mungkin. Nah, ini sebagian contoh lagi. Ini sulur cacing juga. Ini udah saya pangkas nih bekasnya. Udah saya pangkas. Ini mulai ada tunas. Ya, mulai ada tunas. Vanila. Nah, ini kebun saya yang di dekat rumah. Ini sambung melada ya, sambung melada. Ini dibuang. Sambung melada ya. Intinya bagus lah. Bagus di pertumbuhan. Kalau pembuahan saya belum memiliki yang buahnya lebat, yang tanpa dipupuk seperti yang alami.
Kalau saya lebih suka penanaman atau penyambungan ya. Kalau sistem sambung saya lebih suka sambung dengan kemukus jantan. Itu habitat asli, ibaratnya yang mencari makanan lebih kuat, tapi nilai atau nutrisi makanan yang diambil oleh akar batang bawah tetap satu jenis. Intinya seperti itu. Ya, adapun saya bicara seperti ini, saya hanya berdasarkan pengalaman, bukan maksud untuk saling menjatuhkan, itu tidak. Nyatanya saya tetap masih menanam melada. Satu, selain kadang ada konsumen yang minta melada, bibitnya melada ada. Yang kedua, untuk terus melakukan penelitian bagaimana caranya biar kemukus sambung itu bisa maksimal. Ya, maksimal seperti yang alami atau yang seperti disambung pada kemukus jantan. Intinya seperti itu. Nah, hal yang sering lupa ini kapal punya tetangga, ini punya saya, perbatasan itu menutup, dan setelah tertutup itu intinya pertumbuhan terhambat. Ini intinya bisa disingkirkan dulu ya. Nah, seperti ini. Oke, itu trik dari saya, dan karena aktivitas saya jadi nggak konsen buat konten. Mohon maaf apabila di sini suaranya agak bising dan sebagainya, atau kualitas video yang kurang bagus. Saya pribadi mohon maaf atas kekurangan saya. Terima kasih dan selamat pagi.